الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. Bacalah apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW daripada Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu dapat mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar, dan ingatlah terhadap hukum-hukum Allah. Allah mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna khairul hadi hadi sallallahu alaihi wasallam شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama sekali, mari kembali kita mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia nikmat iman, Islam dan kesadaran beragama, sehingga apapun kesibukan kita dalam keseharian, kita tetap istiqamah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menyahati salat Jumat berjamaah. Semoga Allah menerima rangkaian amal ibadah kita pada hari ini dan insya-Allah dapat meningkatkan ketakwaan kita terhadapnya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salat dan salam semoga tercurah dari junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku hadirin yang Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk khutbah kita kali ini dengan materi muhasabah tentang solat atau introspeksi atau koreksi tentang ibadah solat. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ankabut ayat 45 atau surah Laba-Laba ayat ke-45 Allah katakan, "Utlu ma uhiya minal kitab." Telaahlah, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah daripada Al-Quran. Kemudian waqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu perisai, tameng dirimu untuk terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Keji ialah perbuatan yang dalam koridor kejahatan seksual, kejahatan kelamin, apakah perkosaan, LGBT, perzinahan dan sebagainya, dan termasuk yang menyangkut akidah atau penyimpangan akidah, kesyirikan dan sebagainya. Berikutnya Allah berikan perisai orang yang benar-benar sholatnya dengan tercegah dirinya perbuatan mungkar atau perbuatan pidana yang merugikan orang lain, seperti perampokan, pencurian bagi rakyat kecil, dan barangkali yang telah ngetren kalau orang-orang pejabat, menteri dan sebagainya bukan namanya pencuri atau perampok atau maling, tetapi terkenal dengan namanya koruptor. Pekerjaannya adalah korupsi. Sami mau, beda nama, beda yang melakukan, tapi sama-sama. Itu adalah perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar artinya merugikan orang lain atau pidana, dan termasuklah kezaliman atau ketidakadilan, penyimpangan dan sebagainya, termasuk kezaliman. Jadi mencegah bermungkar, orang yang benar-benar sholat kepada Allah dan Rasulnya, orang tersebut, oknum tersebut akan terhindar darinya dari perbuatan keji atau terhindar dari kebijakan-kebijakan yang diputuskannya
dari kesedihan, kata ketidakadilan. Ini garansi Allah. Kemudian ingatlah pada hukum Allah. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah ya'lamu ma tasna'un. Surah Al-Ankabut ayat 45. Firman Allah ini menjelaskan tentang garansi Allah atau timing yang Allah berikan atau perisai yang Allah berikan kepada orang yang benar-benar istiqamah sholat. Tidak akan terjadi perbuatan seperti itu. Nah, oleh karenanya, mari kita bermuhasabah, koreksi tentang sholat. Pertama sekali, hadis Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Ini pertama sekali. Artinya tata cara dan sebagainya kita ikutilah petunjuk Rasulullah. Itu dasar hukum. Kenapa kita sholat tadi? Karena mencontoh Rasulullah atau mengikuti perintah petunjuk atau juga pelaksanaan Rasulullah. Kemudian nanti di akhirat, dalam suatu hadis sahih yang Muslim juga Allah ungkapkan, "Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Fa idza salaha salaha sa'i wa amalu kullu, fa idza fasadat fasada sa'iru amalu kullu." Hadis sahih Muslim. Apa kata Allah? Rasulullah yang awal pertama sekali diperiksa, diperhitungkan di hari kiamat nanti bukan zakat, bukan puasa, bukan lain sebagainya, bukan jihadnya, tapi sholat. Kalau baik benar sholatnya, maka insya Allah menyusul sholat ibadah yang lainnya, zakatnya baik. Sholat inti. Kalau rusak sholatnya bukan karena taat, tapi karena sompat. Kapan sempat dia sholat? Tidak. Kadang karena barangkali dia pejabat, maka dia sholat, slogan dia sama masyarakat dan sebagainya. Ini bukan karena taat. Ini berarti rusak sholatnya, rusak amal kebijakan yang dilakukan. Baik dia seorang hakim sebagai keputusannya itu tidak akan benar, tapi akan rusak amal semuanya. Kalau rusak sholat, ini garansi Allah. Surah Al-Ankabut, artinya labah-labah ayat 45. Itu garansi Allah. Timing, perisai bagi orang yang benar sholat. Nah, coba kita koreksi sholat kita. Pertama sekali, karena itu paling penting, paling utama, baik sholatnya, baik semuanya. Maka kita ikuti contoh Rasulullah. Pertama sekali kita lihat sholat berjamaah. Memang wajib. Dalam hadis sahih Muslim dikatakan, la yasih illa bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat kecuali dengan Fatihah atau Ummul Kitab, Ummul Quran, yaitu surat Fatihah, dengan Fatihah. Tidak sah sholat. Tapi itu bentuk sholat yang pribadi dan berjamaah benar. Wajib. Kalau tidak ada sholat membaca Fatihah tidak sah. Nah, ini satu hadis. Kecuali yang tidak mampu baca Fatihah, baru belajar mu'alaf, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Niat aku beribadah karena Allah. Karena tidak mampu. Tapi diwajibkan menuntut ilmu, belajar Iqra 1, 2 dan 3. Ini wajib baca Fatihah. Itu sholat sendirian dan sholat berjamaah. Tetapi ada perbedaan. Kalau sholat berjamaah, ada hadis sahih yang lain Muslim dikatakan, al-imamu liyutam liyud'alu liyutam fa idza kabbara fakabbiru fa idza qala waladhdallin faqulu amin fa idza raka'a farka'u fa idza sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Hadis ini menjelaskan tentang bukan sholat sendirian, sholat berjamaah. Bagaimana sholat berjamaah tadi? Nah, artinya berbeda sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Kita koreksi. Kalau sendirian wajib baca Fatihah bagi yang mampu, baik sir maupun jahar. Tapi berjamaah ada perbedaan. Apa kata Rasulullah? Imam dijadikan untuk menyempurnakan. Yang tak hafal Fatihah, yang tak bisa ikut berjamaah, sah sholatnya sempurna karena dia berjamaah, makmum. Jadi ketika bertakbir imam, telah bertakbir Allahu Akbar, maka bertakbirlah imam. Jangan mendahului. Imam dulu bergerak, takbir Allahu Akbar. Fidha qalu, dan apa imam mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, diam semuanya, faqulu waladhdallin, dan kita berkata imam waladhdallin, maka jawablah amin. Kemudian di surah yang lainnya, ya Allah katakan dalam firman-Nya, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Kalau orang membaca Al-Qur'an ditafsirkan itu ketika salat, wansitu, diam, wasma'u, dan dengarkan, wastami'u, dengarkan, la'allakum turhamun, kamu mendapat rahmat. Mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya dalam salat berjamaah ini, kalau dibaca orang tuh, kalau kamu bersuara tidak mau diam, ikut membaca juga,
la'allakum ta'lamun, kamu mendapat laknat, tidak rahmat lagi. Kenapa? Menyalahi juklak petunjuk pelaksanaan, juknis petunjuk teknis salat berjamaah. Salat berjamaah ternyata diam. Ketika imam baca jahar diam, kecuali imam membaca sir. Misalnya surat zuhur tak dengar sama baca. Kalau terdengar suara kita, fastami'ulah, dengarkan. Ini hadirin hamba Allah yang bahagia. Jadi ada kode etik, tata cara juknis solat berjamaah. Kalau imam baca surah zahar terdengar diam, tapi kalau tidak terdengar baca Al-Fatihah. Kenapa? Imam dijadikan untuk menyempurnakan bacaan imam yang zahar tadi, Fatihah tadi, menyempurnakan bacaan makmum. Cukup membaca amin sudah berarti membaca surah Fatihah. Itu petunjuk pelaksanaan solat berjamaah. Meskipun ada hadis tadi yang sifatnya umum, la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Tidak sah orang yang tidak solat, yang solat tidak membaca Fatihah kitab. Itu pribadi. Ya kenapa saya tidak membaca? Bacaan saya sudah ditanggulangi oleh imam. Itu pertama sekali. Nah, kemudian hadirin hamba Allah bahagia, tentang suratul Fatihah. Itu ada yang baca sir, basmalah, ada yang zahar. Jangan bertengkar. Dalam hadis sahih riwayat Muslim dikatakan, ketika Rasulullah sholat, sahabat membaca, mendengarkan, dia dengan ungkapan yang kuat suara Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar surah Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terdengar hadis sahih. Tidak dhaif. Artinya apa? Sah. Sunnah. Karena hadis sahih ada dasar hukumnya. Yang kedua, ketika sahabat sholat bersama Nabi, dia mendengar Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak dengar Fatihahnya, tetapi sahabat memperhatikan ada gerakan di mulut Rasulullah. Artinya apa? Ketika dia mengucapkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dibaca perlahan, pesir. Itu kalau kita beralih kepada makarim mazhab, perbandingan mazhab, Imam Hanafi dia membaca suratul Fatihah dengan mencontoh hadis riwayat Bukhari Muslim tadi yang sir terdengar Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam tarjih diputuskan juga Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim baca sir. Tetapi kalau kita berada di masjid lain ada membaca Bismillahirrahmanirrahim, jangan mufaraqahnya keluar. Hadis sahih. Ini hadirin Allah bagi. Selagi ada dalil nas, itu sunnah keduanya. Sama dengan kita masuk ke masjid ini, boleh masuk dari sebelah kanan, boleh di pintu belakang. Sekarang ada pintu jalannya, dalilnya, nasnya, alasan masuk. Tapi yang tidak dibenarkan, masuk dari atas, naik tangga, dirusak dan turun ke bawah. Itu tidak dibenarkan. Itu rekayasa atau modifikasi. Dalam bahasa agama bilang barangkali kita telah mengenalnya, bid'ah. Hadirin hamba Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Berikutnya tentang Fatihah selesai, boleh basmalah sah jahar, sir, jangan bertengkar. Masing-masing ada dasar hukumnya, nas dalilnya sama-sama sahih. Nah, kemudian berikutnya tentang sujud. Ada larangan Nabi tentang sujud. Ya, itu janganlah kamu sujud ya. Buatlah buatlah sujud. Maaf ya, yang pertengahan. Jangan seperti sujud anjing. Artinya apa? Jangan buat sujud itu menghamparkan tangan kita. Artinya apa? Tapak tangan lengket ke lantai atau sejadah dan siku lengket dia. Artinya macam anjing duduk lengket keduanya. Itu dilarang dalam Islam sujud seperti itu. Jadi angkat sedikit siku kita, tapi tidak dibenarkan lengket. Itu dilarang dalam Islam. Sesuai hadis Muslim tadi, ya, sujud seperti anjing satu. Malas dia. Lengket sujud. Ini lengket sampai ke lantai kedua-dua. Tapi diangkat. Itu namanya sujud anjing. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Mari kita koreksi. Kalau sudah berlalu, lalu biarlah ke depan. Jangan lagi kita buat. Mari kita hijrah kembali kepada yang benar. Angkat sedikit siku kita. Nah, berikutnya tentang cara sujud ada beberapa metode. Jangan juga bertengkar, hadirin Allah bahagia. Mari kita koreksi. Pertama, Rasulullah mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabrikul ba'ir falyadha yadayhi qabla rukbatayhi." Hadis sahih riwayat Abu Daud. Apabila salah seorang di antara kamu hendak sujud, maka janganlah sujud seperti sujud onta, ba'ir, onta. Kita mungkin belum pernah melihat sujud unta, walaupun barangkali sudah pernah yang umroh dan haji, tapi kita kurang perhatikan kayak mana sujud unta itu sebenarnya. Tapi itu dikasih petunjuk lagi dalam hadis sahih Abu Daud tadi, katakan hendaklah letakkan kedua tanganmu
baru kemudian kedua lututmu. Jadi boleh pertama hadis sahih Abu Daud, letakkan dulu tangan, tempelin ke lantai, kemudian baru lutut kita. Benar. Ada jamaah umat Islam ada, silahkan. Mungkin karena besar perutnya sehingga payah, begitu dia dulu dahuluan karena sudah tua, waktu muda masih bisa lutut duluan, silahkan. Ada dalilnya. Itulah mudahnya Islam. Yasiru wala tu'asiru, permudah jangan persulit. Yang penting tahu dasar hukumnya, tidak bertengkar sesama jamaah satu masjid kita kalau ada dalil sahih. Nah, yang kedua kata Rasulullah, idza sajada ahadukum falyata rukbatayhi qabla yadayhi. Apabila salah seorang di antara kamu hendak sujud, letakkanlah kedua lututmu dan kemudian kedua tanganmu. Artinya lutut dahuluan turun, letakkan lutut ke lantai ke tempat sujud, baru dua tangannya. Boleh kedua versi tadi. Riwayat siapa? Riwayat Ahmad dan Nasa'i. Jadi keduanya hadis ada kitab Bulughul Maram, hadis-hadis riwayat Bulughul Maram ada ditemukan di sana. Silahkan kedua-duanya. Yang tidak dibenarkan sama-sama lutut dan tangan sekali atau kepala duluan, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tangan duluan boleh, lutut duluan boleh. Tidak boleh sama-sama. Jangan bertengkar. Wawasan keislaman kita dalam hal juga petunjuk pelaksanaan sujud. Nah, kemudian yang ketiga kita beralih kepada sujud. Dalam sujud tadi membaca bacaan sujud ada 3 versi. Yang pertama hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah mengungkap dalam doanya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Artinya, maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu ya Allah, Allahumma ighfirli, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Itu dialog kita sama Allah. Hadis sahih Bukhari Muslim. Ini menurut tarjih yang dikuatkan pendapatnya, karena Bukhari meriwayatkan, Muslim muttafaqun alaih. Nah, yang kedua, ada yang membaca ketika sujud cukup dengan Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Artinya maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Sahih riwayat Muslim. Cuman Subhana rabbiyal a'la bihamdihi tidak ditemukan. Dari mana Allah alam bisawab? Sebaiknya kalau tidak ada keterangan nas, hadis, dalil-dalil tadi, tinggal kau memahaminya. Boleh gunakan yang sahih, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, salasa marrah 3 kali, bahkan lebih boleh sampai 11 kali. Ini hadis sahih Muslim. Yang ketiga, bacaan sujud atau doa sujud hadis sahih Abu Daud. Di sana Rasulullah berdoa dengan Subhana Subhun Quddus wa Rabbul Malaikati war Ruh. 3. Subhun Quddus, maha suci Allah, maha suci. Rabbu, dan Tuhan yang Tuhan Rabbul Malaikat, Tuhan malaikat dan ruh. Jadi boleh 3. Riwayat Abu Daud boleh, riwayat Bukhari Muslim boleh, riwayat Muslim saja boleh. Yang penting itu baca. Tapi jangan keluar dari kaidah koridor 3 doa yang dicontohkan Rasulullah. Kalau sudah 3 dipilih salah satunya, silakan. Mau 3 segantian setiap sholat boleh, tetapi itu sudah sesuai dengan sallu kama ra'aitum usolli, sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Nabi pernah mengerjakan 3 hal tadi. Jangan bertengkar saudaraku. Ada dalilnya. Nah, kemudian duduk ketika sujud tadi, ada namanya duduk. Yang terakhir atau yang keempat, duduk. Duduk dalam sholat hanya 2 hal. Pertama namanya duduk tawarru, yang kedua duduk iftiras. Atau pertama duduk iftiras, kedua duduk tawarru. Di mana duduk iftiras? Duduk iftiras adalah menghamparkan kaki, artinya apa? Kaki kanan tegak dengan jari-jari ditekan. Pantat kita, pinggul kita duduk di atas tapak kaki kiri, dihamparkan, itu iftiras, terhampar. Jadi kita menduduki tapak kaki kiri pada saat membaca Rabbighfirli atau Allahumma ighfirli, atau tahiyat awal, at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatu mubarakatuh. Duduk yang pertama itu namanya duduk iftiras, terhampar. Kita menduduki kaki kita yang sebelah kiri dihamparkan, dikembangkan, dan kaki kanan ditekankan jari, berdiri lurus. Hanya 2. Yang kedua, duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu apa? Yaitu duduk ketika tahiyat akhir dengan menyilangkan kaki kiri ke dalam kaki kanan, dan kita duduk lantai
yang dialaskan pinggul kita. Itu duduk tawaruk, itu duduk pada saat kita tahiyat akhir. Hanya 2 duduk. Dalam ini juga ada permasalahan, hadirin hamba Allah bahagia. Karena kita umat Islam ini beragam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Wasliyah, ada Persis, ada Salafi, ada yang berpaham sunnah. Tapi lihat dasarnya supaya kita jangan dibenturkan oleh non-muslim atau oleh munafik, orang-orang fasik. Pelajari. Kenapa saya katakan demikian? Baik, dalam sebuah hadis sahih Muslim dikatakan, ya, kullu raka'ataini iftiras. Setiap duduk 2 rakaat iftiras. Nah, ini menjadi permasalahan kan. Sehingga ada satu jamaah umat Islam, setiap 2 rakaat dia duduknya iftiras. Setiap 2 rakaat. Salat zuhur 2 rakaat iftiras, salat subuh 2 rakaat duduknya iftiras. Tidak ada duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir. Ada. Salat subuh, salat sunat rawatib dikerjakan. Dia mengambil dasar memahamkan dari kullu raka'ataini iftiras. Silahkan itu Muhammad. Sementara ada yang menyatakan setiap 2 rakaat kita ikuti, tapi 2 rakaat yang tidak sifatnya jumlah rakaatnya 2 rakaat, tapi lebih 2 rakaat, misalnya maghrib 3, asar dan seterusnya. Tetapi setiap duduk tahiyat akhir walau dia 2 rakaat tetap duduk tawaruk. Ini tarjih pendapat kita. Maka itulah tarjih yang lebih kuat pendapat. Artinya memang 2 rakaat, tapi dikecualikan. Kenapa? Tahiyat akhir, setiap tahiyat akhir Rasulullah duduk tawaruk. Jadi perbedaan. Namun jangan sampai menjadi bertengkar. Silahkan beristihad, karena istihad kalau benar mendapat pahala 2, kalau salah mendapat pahala 1. Tapi yang jelas tidak menyalahi dari hal tersebut. Masih ada koridor dalil nasnya. Itulah barangkali hadirin hamba Allah karena bahagia tentang tata cara duduk iftiras. Kemudian sebagai penutup terakhir, ketika duduk tahiyat tadi, kita ada yang mengangkat tangan di awal, ada di pertengahan dan sebagainya. Ada yang menggerak-gerak tidak, tapi tidak pernah dipertanyakan. Baik hadirin hamba, mari kita ungkap bersama untuk muhasabah pada hari ini karena menjelang Ramadan. Contoh Rasulullah yang jelas kita ikuti. Rasulullah mengatakan, idza qa'ada Rasulullah fi tasyahhud yad'u yad'al yumna 'ala rukbatihi al-yumna wa yad'al yusra 'ala rukbatihi al-yusra wa asara bi asbabih. Ya, jadi kata Rasulullah dalam hadis sahih Muslim dikatakan, bahkan ada di sebentar itu, apabila Rasulullah SAW duduk dalam tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir, dia letakkan wa yad'u yadahul yumna, tangan kanannya setentang dengan lutut kanannya. Ya, kadang-kadang sekali-sekali Rasulullah memegang tempurung tempurung lututnya. Wa yada'ul yusra, dan diletakkan tangan kirinya setentang lutut kirinya. Wa asar, dan dia isyaratkan bisa babih, dia isyaratkan spontanitas langsung menunjuk jari telunjuknya. Hadis sahih dari Muslim. Berdasarkan hadis ini, terlepas dari pendapat yang lain, maka yang lebih kuat, yang lebih tarjih atau rajih, yang kuatnya adalah saat duduk langsung mengangkat jari telunjuk. Ya, Rasulullah mengangkat jari telunjuk, meletakkan ya jari tengahnya itu dengan jari ibu jarinya seperti ini, bulat. Inilah contoh Nabi ketika mengangkat jari telunjuk langsung duduk, dia ini kan. Ya, seperti bundaran. Beginilah Rasulullah contoh ketika duduk tahiyat awal, tahiyat akhir langsung di awal. Kemudian di hadis yang lain, wa yuharrukiha wa yuharrikiha wa yad'u biha, dan dia menggerak-gerakkannya dan berdoa dengannya. Di hadis yang lain dia menggerak-gerakkannya. Masalah menggerak-gerakkannya ini juga istilah. Karena apa? Dia memahamkan wa yuharrikuha, dan menggerak-gerakkannya ada yang menggerakkan dari awal sampai innaka hamidum majid, sampai doa yang sebelum salam wa fitnatil masjid dajjal, terus dia bergerak lebih dari sekali. Dan ada yang menggerakkannya ketika dia tasyahud awal itu, karena biasanya Nabi berdoa dengan mengangkat jari tangannya. Asal berdoa mengangkat jari tangannya, ada dalam hadis lainnya seperti ini. Maka ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia gerak-gerakkan tangannya. Dari situ dia menggerakkannya. Asyhadu an la ilaha illallah, itu menggerak-gerakkannya. Dan ada yang terbatas cukup dengan syahadat saja, dia berhenti dan ada sampai terus terakhir. Wa yad'u biha, dan berdoa dengannya, karena terus doa Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Jadi 3 hal seperti itu silahkan. Hadis sahih dari Muslim, dia tidak menggerak-gerakkan. Ya, tidak menggerak-gerakkannya langsung sahih sunnah Nabi mengerjakan.
Mau digerak-gerakannya di awal silakan, itu mazhab pendapat ya dari Imam Hanafi mungkin dari awal. Tetapi ada juga pendapat Imam Syafi'i dan sebagainya, ada mengatakan pas wa yad'u biha, ketika asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah di situ sudah menggerakkan. Jadi itu perbedaan pendapat, tapi nas sama. Yang utama kita memahami dasar hukum mereka menggerakkan, ini dia. Yang tidak ini, tapi sama-sama sahih, sama-sama benar, sama-sama sunnah, semuanya pernah dikerjakan Nabi. Yasir wala tasir, permudah jangan bersulit, jangan bertengkar gara-gara perbedaan kecil ini, tapi kita mikirkan ke depan yang lebih besar. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar, innahu ghafurur rahim.